aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan kasih Tuhan yang ajaib, ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa ini sudah hari Sabtu lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 45, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian pasal 45, ayat 1 sampai 20. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku.
engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini: muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini: bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan malam pada hari ini saya berikan tema Sang Pemelihara Kehidupan. Bapak Ibu, di bagian ini kita membaca kisah tentang Yusuf. Kalau kemarin kita membaca kisah bagaimana Yusuf ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya dengan suatu taktik atau strategi, kali ini Yusuf sudah bertemu lagi dengan mereka semua secara utuh. Pertemuan ini dilakukan di dalam istana Firaun, bagaimana Yusuf sudah menjadi penguasa atas tanah Mesir pada saat itu. Di dalam istana Firaun, percakapan antara Yusuf dan saudara-saudaranya berlangsung sangat hangat dan intim. Bahkan kita juga membaca tadi sangat emosional sekali. Yusuf digambarkan ingin tegar, ingin kuat ketika menjumpai saudara-saudaranya. Tapi ternyata Yusuf tak kuasa menahan emosinya. Yusuf menangis keras-keras sampai seisi istana itu terdengar suara Yusuf. Dan ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, setelah Yusuf membuat suatu pertanyaan untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa itu adalah Yusuf, Yusuf pun tidak lagi kuasa menahan air matanya. Ia menangis memeluk Benyamin. Ia juga menciumi saudara-saudaranya satu persatu dengan mesra, dan juga menangis bersama-sama dengan mereka. Sungguh suatu penggambaran yang emosional sekali apa yang dirasakan oleh Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Kita membaca, Bapak Ibu, tidak sama sekali kita melihat Yusuf ingin membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya. Tidak ada satu niatan atau motivasi apapun kita temukan Yusuf balas dendam. Padahal kalau kita melihat, Bapak Ibu, apa yang saudara-saudara Yusuf lakukan di masa lalu terhadap Yusuf adalah jahat. Namun Yusuf tidak mau membalas kejahatan saudara-saudaranya. Mengapa, Bapak Ibu? Kita melihat, Bapak Ibu, kedewasaan yang dimiliki oleh Yusuf dan juga pengalaman bersama dengan Tuhan yang senantiasa diasah sejak sesaat ia dibuang ke sumur, lalu difitnah oleh istri Potifar,
Lalu kita juga melihat dia dipenjara, di dalam penjara juga ia dilupakan. Lewat pengalaman-pengalaman itulah Yusuf diasah, Yusuf dibentuk, dan pada akhirnya Yusuf mengetahui bahwa semua yang ia alami semata-mata di dalam kerangka pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, inilah yang membuat Yusuf pada akhirnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Yusuf menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah, dan semua yang dialami, segala kehidupan yang dijalani oleh Yusuf ada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap memelihara Yusuf, dan Tuhan juga mau memelihara keluarganya dan juga keturunan-keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf menyadari bahwa pemeliharaan Allah begitu nyata, begitu luar biasa atas dirinya dan juga bagi keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saya membayangkan pada masa lalu Yusuf ketika ada dalam kesulitan, difitnah dan lain sebagainya, Yusuf mungkin tidak menyadari, Yusuf mungkin tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Namun ketika sampai di titik ini, Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yusuf tahu bahwa segala yang terjadi ada campur tangan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah pandemi ini, banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, banyak di antara kita yang terdampak. Kita saat ini seakan-akan berjalan di dalam lorong yang begitu gelap, yang kita tidak tahu kapan selesainya dan di mana ujungnya. Namun kita menyadari, Bapak Ibu, ada Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Ada pemeliharaan Allah yang begitu nyata. Tangan Allah senantiasa terulur kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu tetap taat dan setia menjalani apa yang sedang kita jalani saat ini. Tetap bersandar kepada Allah sendiri. Ketika kita takut, khawatir, cemas, ingat ada Allah yang beserta dengan kita. Allah yang akan terus memelihara hidup kita. Ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita merenungkannya, kita menyadari Allah senantiasa berbicara kepada kita. Allah tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Firman Allah itu bagikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetap percaya akan pemeliharaan Allah. Kita tidak sendirian di dalam menghadapi ini semua. Allah akan senantiasa bersama dengan kita, menggandeng tangan kita melalui setiap permasalahan hidup kita. Percayalah, kita tidak akan pernah ditinggalkan berjalan sendirian. Allah yang memelihara hidup kita tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan ini, dan Dia akan melaksanakan rencana-rencananya seturut dengan kehendak-Nya di dalam diri kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, banyak kali kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Masalah demi masalah datang silih berganti. Terkadang kami tidak tahu bagaimana kami harus menghadapinya. Jalan di depan kami seakan-akan gelap, tidak ada ujungnya. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, biarlah kami boleh tetap percaya bahwa Engkau tetap memelihara hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi masalah hidup ini. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya. Ya Tuhan, tolong kami. Biarlah kami boleh tetap bersandar, berserah penuh kepada Allah
Sang Pemelihara kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami mendengar kabar bahwa mulai Senin akan ada PSBB kembali, ya Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh diberikan hikmat untuk dapat mentaati segala protokol kesehatan yang baik, sehingga boleh menekan pertambahan kasus daripada COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah masyarakat Indonesia juga boleh patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masalah pandemi ini di Indonesia boleh berkurang dan dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk keluarga kami, dimanapun mereka saat ini berada. Kiranya Tuhan tolong mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap diri kami juga diberikan hikmat untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik. Bagi setiap kami yang mungkin saat ini dalam lemah tubuh, kurang sehat, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami ketenangan dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh kembali dipulihkan. Kami serahkan ya Tuhan, untuk esok hari kami akan beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menghadap Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak beribadah secara tatap muka, tapi biarlah hati dan pikiran kami boleh tetap kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati istirahat malam kami pada hari ini. Biarlah kami esok hari boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dengan stamina yang tetap terjaga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh.